Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, mugia rahayu sanggung dumadi. Pada pembahasan kita yang kedua ini melanjutkan dari permasalahan tentang Salakan Nagara. Sebelum kita melanjutkan, jangan lupa like, subscribe, dan komen untuk mengembangkan channel ini dan semoga bermanfaat untuk kita dan pencerahan tentang sejarah kita ke depannya. Pada pembahasan yang kedua kali ini, kita kasih judul yaitu Dewa Warman Raja Pertama. Sudah sejak sebelum Tarik Masehi, banyak orang asing berdatangan ke Nusantara. Mereka terutama terdiri dari orang-orang Cina dan India. Di Nusantara, mereka mencari rempah-rempah yang rupanya memang merupakan hasil bumi Nusantara, yang banyak digemari di negara-negara lain. Salah seorang India yang berasal dari keluarga Palawa bernama Dewa Warman. Ia sudah sering berkunjung ke Nusantara, sehingga sempat menjalin tali permitraan dengan orang pribumi di daerah-daerah yang dikunjunginya itu. Karena hubungannya yang baik dengan orang pribumi, akhirnya oleh raja ia diangkat sebagai duta keliling di Nusantara, berkedudukan di ujung kulon, Jawa bagian barat. Oleh Aki Tirem, penguasa daerah ujung kulon, Dewa Warman dijadikan menantu dengan cara mengawinkannya dengan Pohaci Larasati, anaknya. Dewa Warman bersama anak buahnya, baik yang datang dari Palawa maupun penduduk pribumi, harus senantiasa menjaga ketertiban dan keamanan daerahnya. Bandar-bandar yang terletak di laut, di muara sungai, itu sering didatangi perompak-perompak yang mengganggu keamanan dan ketertiban. Bahkan pada suatu hari ada perahu perompak yang nekat berlabuh sehingga dengan segera perahu itu dikepung oleh pasukan Dewa Warman. Terjadilah pertempuran yang sangat seru dan mengerikan, sebanyak 37 orang perompak mati terbunuh. Sedangkan yang tertawan atau luka-luka sejumlah 22 orang. Dalam pada itu, anggota pasukan Dewa Warman yang terbunuh berjumlah 7 orang. Terdiri atas 2 orang anak buah dan 5 orang anak buah Aki Tirem. Merompak yang tertawan kemudian dihukum gantung sehingga tak seorang pun yang tinggal hidup. Akibat pertempuran itu, Aki Tirem memperoleh perahu yang lengkap dengan senjatanya, harta benda, busana yang tersimpan di perahu itu. Jadi jelas bahwa Indonesia, khususnya Nusantara, menjadikan sasaran baik dari perdagangan lokal maupun internasional sejak abad awal Masehi. Untuk merayakan kemenangan itu, Aki Tirem menyelenggarakan Utsarawakarma atau upacara jamuan, lengkap dengan pertunjukan kesenian. Ketika itu, Pohaci Larasati tampil mendampingi suaminya, duduk di kursi kehormatan, melihat wanita yang demikian cantik. Para anak buah Dewa Warman tidak ada yang tidak terpesona. Akibatnya, semua anak buahnya itu kawin dengan perempuan pribumi. Dan mereka pun tidak ada yang kembali ke negara asalnya, India. Mereka berdiam di ujung kulon dan beranak pinak di situ. Ketika Aki Tirem sakit parah, ia menyerahkan kekuasaan daerahnya kepada Dewa Warman, menantunya. Dewa Warman tidak menolak pelimpahan kekuasaan itu. Seluruh penduduk ujung kulon, baik pribumi maupun anak buah Dewa Warman, merasa sangat gembira dengan pelimpahan tersebut. Mereka sudah cukup mengenal siapa dan bagaimana Dewa Warman selama ini. Akhirnya setelah Aki Tirem meninggal, Dewa Warman mengangkat dirinya sebagai raja dengan nobatan Prabu Dharma Lokapala. Jadi inilah raja yang menggantikan Aki Tirem. Aki Tirem penguasa wilayah ujung kulon, belum memahami, mengenal, tersentuh oleh budaya India. Kalau Dewa Warman, orang India sendiri yang mengawini dengan putri Larasati.
Ini Hindunya sudah mulai kental. Dewa Warman, gelar yang paling lengkapnya adalah Prabu Dharma Lokapala Dewa Warman Haji Raksagapurasar, istri dari Puhaci Larasati, menjadi permaisuri dengan nama Dewi Dwani Rahayu, sedangkan negaranya diberi nama Salaka Nagara. Daerah khusus Salaka Nagara meliputi Jawa Barat bagian barat yang termasuk pulau yang terletak di sebelah barat pula Pulau Jawa. Laut yang memisahkan Jawa dan Suwarnadipura ataupun Sumatera pun termasuk wilayah Salaka Nagara. Dengan demikian, Salaka Nagara benar-benar menguasai seluruh pesisir laut kedua pulau. Perahu yang hilir mudik di selat itu dari barat ke timur dan sebaliknya umumnya berlabuh di Bandar Salaka Nagara atau nanti menjadi Selat Sunda. Perahu-perahu itu diwajibkan menyerahkan pajak upeti kepada Salaka Nagara. Sebagai imbalannya, Salaka Nagara bertanggung jawab atas keselamatan, keamanan perahu-perahu perdagangan yang ada di wilayah Salaka Nagara. Sebaliknya, semua perahu, perompak, dan pengacau itu ditindak, yang mengacau dan menindas akan dihukum mati. Ditegakkan keadilan seadil-adilnya. Menurut catatan Dewa Warman, memerintah selama 38 tahun, yaitu tahun 52 sampai 90 Saka atau tarik Masehi 130 sampai 168 Masehi. Ia mempunyai 2 orang istri, seorang diantaranya putri Palawa yang meninggal di negaranya dan turunannya tetap tinggal di sana. Istri kedua adalah Puhaci Larasati yang bergelar Dewi Dwani Rahayu. Dari Dewi Narahayu ini, Dewa Warman mempunyai beberapa orang anak. Seorang anak diantaranya yang paling sulung kemudian bergantikan Dewa Warman, bernama Prabu Digwijayakasa atau Dewa Warman II. Demikianlah uraian sejarah yang termuat dalam Pustaka Rajaksa Ibumi Nusantara Sarga Pratama yang merupakan parwa keempat dari naskah Pustaka Raja-Raja Ibumi Nusantara halaman 92 sampai 109. Naskah itu karya Panitia Wangsakerta dari Cirebon dan seluruhnya ada 26 jilid, diselesaikan dalam waktu 21 tahun pembuatannya, yakni 1677 sampai 1698. Jika dibandingkan dengan berita Cina yang menyebutkan bahwa dalam tahun 132 ada utusan Raja Pin dan Ye Tia ke Cina, hampir dapat dipastikan bahwa Pin adalah Dewa Warman. Menurut naskah itu, apalagi para sarjana umumnya juga bersepakat menganggap bahwa Pin memang lafal Cina dari Dewa Warman. Jika ini benar, maka nama Gunung Raksa di Pulau Panaitan atau Ujung Kulon pun benar kemungkinan ada sangkut pautnya dengan nama nobatan Dewa Warman Haji Raksagapura Sagara. Wallahu a'lam bishawab. Semoga menjadi pembuka dan cerah untuk kita semua bahwa sejarah itu progres penemuan baru diteliti kembali dan menjadi sesuatu yang ditunggu-tunggu kebenarannya. Sampurasun mugi rahayu sanggung dumati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.